Katanya kuat, kok takut sama baliho? Masifnya dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Info Wangun News dimanapun berada, baik di Nusantara maupun di mancanegara. Kali ini Info Wangun News tertarik sebuah channel Ganjaran APP dengan judul yang sangat menggelitik. Katanya kuat kok takut sama baliho. Dan dinamika ini sedang viral terus di baik pemberitaan online maupun di channel-channel media sosial yang lain. Semacam ada satu gerakan yang sistematis yang sedang terjadi. Ya, pastinya dibalik dari sebuah persoalan atau kasus, dan ini terjadi di beberapa daerah provinsi, semacam satu gerakan nasional. Semoga itu tidaklah, tapi yang jelas kalau ini benar adanya, nyatanya sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang kurang sehat, sesuatu yang tidak fair. Kalau itu apa yang terungkap, apa yang muncul pemberitaan di beberapa media sosial. Salah satunya yang tadi saya sebutkan dalam Ganjaran APP channel, katanya kuat kok takut sama baliho. Seperti apa sih? Kita simak bersama videonya. Demikian, terima kasih. Pemilu harus tetap berjalan dengan nilai-nilai demokrasi keindonesiaan. Damai akan melahirkan pemimpin baru yang membawa Indonesia lebih baik. Yuk kita simak bersama. Katanya kuat, kok takut sama baliho? Masifnya dukungan publik untuk Ganjar Mahfud membuat pihak lawan ketakutan. Tapi sayangnya mereka tidak punya cara ampuh untuk melawan, sehingga harus memakai cara kuno, mengkerdilkan dukungan itu dari permukaan. Ketakutan para lawan ini bisa dilihat dalam aksi pencopotan baliho Ganjar Mahfud yang baru-baru ini terjadi di Bali dan Pemantang Siantar. Aksi pencopotan atribut berisikan materi pengenalan politik ini bisa dilihat sebagai bentuk dari ketakutan yang ditutupi dalih penegakan aturan kampanye pemilihan presiden. Padahal menurut pasal 79 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, sebelum masa kampanye, partai politik ataupun peserta pemilu diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik selama tidak memuat unsur ajakan memilih. Sementara pada semua atribut yang dicopot itu tidak ada ajakan memilih ataupun unsur lain yang berbau pelanggaran aturan. Sehingga aksi pencopotan ini patut dipertanyakan. Apalagi hal demikian melibatkan institusi negara yang harusnya bisa bersikap netral. Tindakan para petugas dari salah satu lembaga negara ini makin menguatkan indikasi bahwa saat ini pengerahan lembaga negara untuk membantu salah satu pasangan capres-cawapres itu
memang nyata, bukan isu yang sengaja dibuat-buat. Jika dibiarkan, menurut jubir Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi, bisa menimbulkan gesekan sosial yang berujung kerusuhan. Di sisi lain, hal ini juga memberikan presiden buruk pada pemilihan presiden yang seharusnya diisi dengan perang gagasan, bukan dengan cara-cara busuk yang menimbulkan perpecahan. Gembong para lawan yang ketakutan ini sepatutnya belajar bahwa endorsement politik saja tak cukup untuk mendapatkan kepercayaan publik dan kekuasaan. Apalagi kini rakyat sudah paham betapa besarnya praktek penghancuran demokrasi yang mereka laksanakan lewat operasi politik di Mahkamah Konstitusi. Rakyat harus melawan, rakyat harus berani menentang segala upaya pembungkaman. Jika tidak, cerita reformasi hilang, lekang dalam ingatan.